Dan alhamdulillah dengan saya melakukan itu, nah kejadian aneh di sini mulai terjadi. Apa tuh? Kejadian anehnya, contohnya kan saya ini rame nih, Ya. sedangkan yang sininya gak rame, nggak sininya, jadi nggak jualannya sepi. Saya rame setengah hari itu teh, terus Muncul kecurigaan dari pedagang lainnya. Mungkin ya, tapi tiba-tiba di situ teh bos saya jatuh sakit parah di sana. Saya dulu pernah ada orang yang gini, kalau di Banten jangan itulah, harus sopan santunnya bener-bener gitu ya. Ada bahasa gini, sekali geprak gitu ya langsung ngejengkang kayak gitulah, horor-horor gitu ya, saya kurang paham ya. Tapi ada bener, saya mengalami soalnya diri saya gitu. Awal mulanya bos tuh tiba-tiba sakitnya, otomatis saya sendirian ripuh kalau istilahnya tuh capek di sana. Jadi gak ada pekerja lain gitu? Nggak ada, cuman saya. Cuman Kang Sidik sendiri? Gitu. Ada, cuman ada di tempat lain gitu, di tempat-tempatin. Oh gitu. Cabang yang lain ya. Bos saya mah hampir beberapa minggu sembuh totalnya, itu baru itu juga harus jaroh dulu, harus melakukan hal-hal yang dia tahu lah gitu. Nah, bagian saya awal mulanya akibat keawaman saya jadi bodoh amat gitu. Iya. Saya juga jatuh sakit di sana. Saya bilang ke bos nggak apa-apa, insya Allah dalam jangka waktu 3 hari saya pasti sembuh. Benar ya. Sudah 2 hari, saking parahnya nggak sembuh nih, udah 2 hari. Pas kedua harinya ini nih, wah ini tuh nggak bisa gerak, panasnya luar biasa. Saking panas saya udah pasrah. Saking pasrahnya saya ke pangeran di dalam hati saya. Iya. Saya bilang, ya kalau misalkan saya harus bisa sampai sini nih hidup saya ridho ikhlas, tapi asalkan jasad saya sampai gitu ya ke rumah gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya itu. Tiba-tiba pas saya terbaring lemah kayak gitu teh, udah nggak ingat, tiba-tiba ada yang manggil gitu ya. Pas manggil teh, siapa itu? ternyata bos saya sendiri. Katanya yuk udah ke rumah sakit. Ya sudah, saya turuti dalam yang kedua 2 hari ini ke rumah sakit. Pas rumah sakit bilang ngerasa aneh di sana pihak rumah sakit, kenapa nggak langsung gitu dibawanya, ini kayak udah lama padahal baru 2 hari. Sebenarnya itu sakit apa itu? Katanya sih demam, demam. kayak panas gitu ya, panasnya ini udah luar biasa, berdiri pun sudah nggak bisa. Jadi prediksian dokter mah kayak udah lama padahal udah 2 hari ya. Gitu. Nah, itu banyak kejanggalan itu. Terus saya bilang, ini saya mah nggak apa-apa, saya masih ada yang infeksi nggak? Pada sama nggak ada. Kenapa ya, harusnya ada infeksi lah, penyakit gini. Dan akhirnya saya kembali lagi ke tempat lokasi di sana. Dalam satu hari itu saya ngucat lagi gini, mungkin ini saya nggak menggunakan apa yang saya pelajari di ponok. Akhirnya saya menggunakannya. Ketika saya menggunakannya, alhamdulillah ya, saya bismillah lah, sedoa bisa saya gitu maksudnya. Menggunakan apa tuh maksudnya? Ya, apa yang digunakan? Zikir yang saya zikir. ajarkan, seperti kayak gitulah. Alhamdulillah saya sembuh di sana, Pas saya sembuh, barulah kelihatan ada yang sakit gitu setelahnya. Jadi mungkin siapa itu yang sakit? Tetangga lah gitu ya. Tetangga. Orang bilang masih itu yang anunya, tapi saya nggak peduli ya. Itu penyebabnya tetangga itu tadi. Idenya berbalik gitu. Kayak gitu lah. Nah, tadi kembali yang tadi Kang Sidik, kan apa sih yang membuat Kang Sidik berani untuk merantau ya? Apa yang dipelajari di pesantren, atau apa ada kejadian sesuatu yang bisa membuat Kang Sidik berani untuk merantau gitu selama di pesantren? Ya ada. Nomor satunya saya pribadi juga butuhnya lihat keluarga saya gitu ya. Membangun rumah dan lain sebagainya gitu. Di sisi lain sebetulnya saya lebih ke hijrah. Iya, lebih ke hijrah. Hijrah gimana tuh? Hijrah seperti ini nih. Saya kan selama di pondok merasa itu aja hidupnya gitu ya. Terasa monoton ya. Kalau cek Sunda namanya kurang ekstrim gitu. Gitu-gitu wae ya. Tangan baru gitu. Nah, akhirnya saya berpikir ditambah lagi kan saya udah merasa udah waktunya gitu ya dari pondok teh, keluar dari pondok gitu, soalnya butuh mencik Sunda mah butuh pekerjaan. Nah, saya merantau ke sana. Hijrahnya dari mana? Ya, saya ingin merasakan jauh dari semuanya. Justru WA semuanya saya matiin, dimatiin. Kenapa itu dimatiin? Karena kayak gitu? Saya ingin benar-benar merasakan hidup sendiri, cukup saya dengan Tuhan saya sendiri gitu. Gitu kan. Karena kenapa bisa yakin kayak gitu? Ya, karena saya memiliki anggapan prinsip saya sendiri bahwa hidup di dunia ini seperti di penjara gitu kan. Nah, nanti kita akan keluarnya itu ketika melewati kematian itu, terbebas dari penjara ya di sini.
dengan cara ya ibadah dan lain sebagainya lah gitu ya, nanti kita bisa hidup lagi di sana gitu. Yang saya pelajari bahwasanya ini tuh kita tuh sedang tertidur, kapan kita bangunnya ya melewati alam kubur itu dan alam selanjutnya gitu ya. Kalau kita awalnya baik, kesananya pasti baik gitu ya. Saya mengutip banyak hal dari sana, kan saya jiwanya penasaran nih, ingin selalu membuktikan apa hal yang guru saya kecapkan. Saya sering melakukannya, ya salah satunya yang paling ekstrim ini gitu, dengan cara saya mengasingkan diri gitu ya, hijrah Iya, gitu, iya. menjadi lebih baik lagi gitu ya. Makanya saya banyak diuji di sana, buat diujinya dari jalur hikmah, dari jalur orang per orang. Alhamdulillah sama bos dipercaya, terus udah gitu teh bos minta saran saya gimana ini gini gimana gini gini, terus saya bayar saran, udah data semuanya soalnya ini barang-barang gak ada data-datanya gitu kan. Hmm. Nah kejadian aneh yang kedua, Oh, ada lagi setelah ada itu. lagi nih, ada lagi.